Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesan jiwa, bahwa kita semua diajarkan oleh Abah terus istiqomah dalam rangka kita mengamankan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Marsurullah Sinarasa. Di dalam kitab Fadlul Syuhur, Abah membahas, dan tentu ini sudah dibahas, dan banyak para ustadz, para pembicara yang berkenaan dengan al-uzlah. Al-khuruju an mukholatoti al-khalqi bil inzali wal inqita'i. Uzlah itu adalah keluar dari pergaulan sosial dengan mengasingkan diri dan memutus hubungan dengan makhluk. Jadi uzlah itu di dalam kitab Fadlul Syuhur, Abah membahas tentang uzlah. Bahwa uzlah itu artinya keluar dari pergaulan sosial. Ini sama dengan kholwat. Kalau kholwat itu mengasingkan diri, kalau uzlah itu adalah meninggalkan duniawi. Keluar dari pergaulan sosial, mengasingkan diri dan memutuskan hubungan dengan makhluk. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pengamal, para pelestari, para pengaman Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Marsurullah yang saya hormati, kira-kira penting nggak sih kita melakukan uzlah secara fisik pada saat ini? Karena kita tahu uzlah secara fisik sudah banyak dilakukan oleh ulama-ulama dulu, terutama para sufi, termasuk guru-guru silsilah. Kita bisa lihat wali-wali Allah kebanyakan ketika dimakamkan itu berada di gunung-gunung, berada di pinggir laut, berada di hutan-hutan. Abah Sepuh ada di daerah perbukitan gunung. Abah Anom, Setolha, bahkan Abah Aos sendiri adalah berada di gunung gitu ya, di perbukitan. Kalau kita ziarah juga sama. Wali-wali Songo, wali 10 berada di gunung seperti itu. Nah, ini adalah uzlah mengasingkan dari duniawi gitu. Bahkan perilaku seperti ini sudah dicontohkan Rasulullah ketika di Gua Hiro. Ketika kaum Quraisy ketika itu dengan segala macam kemaksiatannya, dengan segala macam kebobrokan akhlak mentalnya, maka Rasulullah meninggalkannya, kemudian uzlah di Gua Hiro, di gunung. Jadi uzlah itu artinya meninggalkan duniawi, pergaulan sosial, mengasingkan diri, memutus hubungan dengan makhluk, dan berada di gunung-gunung, di hutan-hutan, di tempat-tempat sepi, senyap, berada di pantai dan lain sebagainya. Itulah uzlah. Karena ketika itu ya agar tidak terganggu. Tujuannya hanya satu, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di tempat keramaian, maka yang terjadi terganggu ibadahnya, fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengamati dan melihat seperti ini, bagi saya adalah uzlah yang sifatnya fisik diajarkan oleh guru-guru kita. Itu tidak salah. Tetapi pengarsa Abah atas petunjuk gurunya Abah Anom mengajarkan uzlah dalam konsep yang kedua. Bagaimana uzlah itu di tengah-tengah keramaian. Maka kata Abah, khairul uzlatil mala'u lal khola'u. Uzlah yang paling baik adalah uzlah di tengah-tengah keramaian manusia, bukan menyepi dalam kesendirian. Nah, jadi uzlah yang baik, ini konsep yang kedua ya, saya mengamati, adalah uzlah di tengah keramaian manusia. Jadi walaupun kita ramai bersama orang banyak, maka kita bisa uzlah. Bagaimana caranya? Kan gitu pertanyaannya. Kita ingat sejarah ketika Abah Aos mempersiapkan dirinya untuk uzlah, untuk kholwat. Beliau di rumahnya di Sirnarasa, yang paling bawah ada kolam. Kalau kita lihat ada kamar yang menuju samping menuju ke kamar toilet sekarang, yang rumah kaca di bawah itu. Itu Abah mempersiapkan diri untuk uzlah atau untuk kholwat.
Di situ di pintunya di bawahnya kata Abah sudah dipersiapkan ada lobang. Tujuannya ketika Ibu Gaos ketika itu memberikan makanan ketika waktu berbuka dan sahur. Baru beberapa hari datang utusan dari Suryalaya untuk bertemu Abah Aos, bertanya di mana Pangersa Ajengan Gaos. Kemudian bertemulah dan kata beliau, utusan itu, Abah Abah Aos dipanggil oleh Abah Anom. Ajengan dipanggil oleh Abah Anom di Suryalaya. Maka Abah Aos pun berjalan kaki menuju Suryalaya ketemu Abah. Sebelum mengatakan sesuatu dan lain-lain, langsung Abah Anom mengatakan, nguzlah itu, kholwat itu di Jakarta. Kira-kira begitu kalimatnya. Tuh. Yang dilakukan muridnya, yaitu Pangersa Ajengan Gaos ketika itu, melakukan kholwat di kamarnya. Maka dipanggillah. Dan kata beliau, uzlah itu, kholwat itu di Jakarta. Sejak itu, kata Abah Aos, beliau pun ke Jakarta. Beliau pun manakib dari tempat ke tempat, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari kantor ke kantor, dari hotel ke hotel. Bersama keramaian orang, beliau ibadah. Saksi dalam hal ini, Bunda Haya kita, ini tahu betul bagaimana perjalanan sekian belas tahun berada di Jakarta, kegiatannya hanya manakib dari kota ke kota, dari tempat ke tempat keramaian. Karena Jakarta adalah metropolis, ramai sekali. Tapi di situ Abah bisa kholwat. Abah tetap bisa sholat awal waktu di tengah keramaian dan kesibukan hiruk pikuk kota besar. Abah masih bisa terus istiqomah tahajudnya, qiyamul lailnya, zikirnya, dan lain sebagainya. Bahkan saya mendapat cerita banyak dari banyak orang-orang ikhwan-ikhwan yang punya kesempatan bisa keluar negeri, ke Eropa, mengikuti perjalanan Abah Aos. Di tengah-tengah kesibukan dunia, beliau tetap istiqomah, sholat awal waktunya, qiyamul lailnya, manakibnya, khotamannya. Ini mencontohkan kepada kita semua, walaupun berada di kota besar, walaupun berada di hiruk pikuk manusia, walaupun berada di tengah-tengah kesibukan manusia, walaupun berada di negara-negara maju sehebat apapun, tapi tidak ditaklukkan oleh kondisi, tapi beliau menaklukkan kondisi yang ada di negara itu. Beliau tetap istiqomah dalam rangka mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Nah ini contoh gitu ya. Jadi tidak hanya konsep, tidak hanya teori, tetapi ada contoh model. Inilah uzlah yang diajarkan Abah Anom, yang diajarkan Abah Aus kepada kita semua. Tentu hari ini adalah bagi orang-orang yang punya kebahagiaan, kesempatan membersamai beliau, ini contoh real bahwa Abah Aus memberikan contoh, itulah uzlah, itulah kholwat. Sebaik-baik kholwat, sebaik-baik uzlah adalah di tengah keramaian manusia. Jadi sudah dicontohkan oleh Abah. Ini menjadi dalil referensi yang luar biasa ketika orang mengatakan seperti ini, uzlah. Nah maka Abah Aos seperti apa? Seperti kasamaki fil ma'i al malih fil bahri. Walau kana hauluhu malihan la yata'assaru milhahu. Seperti ikan di dalam lautan, di air yang asin, walaupun sekelilingnya asin, tapi beliau tidak terkontaminasi, tidak ikut asin. Bapak Ibu bisa lihat ikan ketika di lautan, walaupun itu air lautan asin betul, tetapi ketika ditangkap kita ini ya kalau nggak dikasih garam ya tetap dia tidak keasinan, tidak terpengaruh gitu. Nah maka itulah kholwat, itulah uzlah gitu. Nah sejak itulah beliau mengajarkan kepada kita semua sampai hari ini, bukan ke gunung-gunung, bukan ke hutan-hutan atau ke lautan. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat hari ini, Bapak Ibu bisa perhatikan, gunung-gunungnya sekarang sudah ramai, hutan-hutannya sudah ramai. Gimana kita mau kholwat? Sekarang rumah makan mewah berada di gunung-gunung, berada di hutan-hutan. Sekarang villa-villa mewah, musik. Kita niat kholwat, kita niat uzlah ke gunung, di puncak. Ternyata di puncaknya, di gunungnya, banyak musik-musik, banyak rame-rame, pesta-pesta. Artinya apa? Susah mencari tempat kholwat hari ini, mencari uzlah.
mau ke hutan, sekarang hutan-hutannya dibuat tempat-tempat wisata, tempat-tempat penginapan, tempat-tempat permainan, hutan Venusnya, hutan jatinya, hutan-hutan lebatnya, sudah dijadikan tempat-tempat wisata. Ramai artinya. Mau uzlah ke laut, lautnya sudah ramai juga. Nah, kalau kita tidak punya konsep ini, maka kita nggak bisa. Dimanapun sekarang udah ramai. Di laut, di hutan, di gunung. Apalagi di kota. Di desa-desa sekarang dengan adanya wisata desa dan lain sebagainya. Ramai juga gitu ya. Nah, maka tidak bisa gitu. Kita untuk khalwat atau uzlah yang seperti itu mengasingkan diri. Nah, maka yang kita lakukan apa? Ya minimal uzlah kita, khalwat kita di madrasah kita masing-masing gitu. Jadi artinya konsep Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Marsulah Sinarasa ini itu bisa diamalkan oleh siapapun. Walaupun Bapak Ibu kita semua sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan urusan organisasi kita, sibuk dengan duniawi kita, tetapi kita bisa uzlah. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah diajarkan oleh Abah, ya tadi, zikir gitu. Kita punya zikir. Kata Abah, disebut khalwat itu ada zikir, zikir jahar gitu. Yaqulu la ilaha illallah mugmidon ainaihi rafi'an sautahu. Nabi SAW bersabda la ilaha illallah dengan memejamkan kedua matanya dan mengeraskan suaranya, itulah yang disebut khalwat atau uzlah, zikir jahar. Bihadza az-zikri, bihadza zikri kana zakir fil khalwati uzlata haqiqatan. Dengan zikir ini maka si penzikir tengah berada dalam khalwat dengan uzlah yang sebenar-benarnya. Nah itu kata Abah. Maka Abah kemanapun, di tengah kota manapun, di negara manapun, Abah tetap istiqomah zikir jaharnya. Itulah hakikat khalwat. Bersama siapapun perjalanan kita, zikir khafi kita berjalan, maka itulah khalwat. Zikir khafi pun akan menjadi kuat kalau zikir jaharnya kita kuat. Karena sudah nyetel kata Abah, sudah satu setelan, automatically gitu. Kita nggak mungkin bisa dikatakan kita susah untuk zikir khafi kita kalau jahar kita nggak kuat. Untuk memancing, menguatkan zikir khafi kita, maka zikir jahar kita yang banyak. Disitulah zikir khafi kita, lupa ingat, itu akan berjalan. Ini kata Abah. Jadi kata Abah, agar zikir khafi kita kuat, maka perbanyak zikir jaharnya. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, inilah khalwat. Inilah uzlah yang diajarkan guru kita. Guru kita tidak mengajarkan kepada kita semua untuk meninggalkan dunia, pekerjaan kita. Ya sudahlah, sudah ikut thariqah, tasawuf. Tinggalkan sajalah pekerjaan, tinggalkan sajalah aktivitas. Maka kamu fokus menjadi ahli zikir. Tidak. Silakan pekerjaan apapun, aktivitas apapun. Kita bisa uzlah, kata Abah, dengan apa? Zikir jahar dan zikir khafi. Maka disinilah, sejak zaman Abah Anom adalah sang mujaddid, kata Abah Aos. Abah Anom adalah sang mujaddid, pembaharu dalam thariqah. Pembaharu itu bukan membawa ajaran baru. Termasuk hari ini Abah Aos, bukan berarti pembaharu itu membawa ajaran baru atau menambah-nambah ajaran. Tidak, ini hanya kemasan saja, strategi saja. Inti ajarannya sama, zikir jahar dan zikir khafi gitu. Nah, sang mujaddid, konsep thariqahnya, tasawufnya, uzlahnya itu dibaharu. Sesuai dengan apa? Dengan keadaan zaman pada saat ini. Karena kita nggak bisa meninggalkan dunia untuk hanya kepentingan akhirat. Atau sebaliknya, kita pun fokus ke dunia, tinggalkan akhirat. Tidak bisa. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Nanti orang seperti orang yang lain. Saya banyak dunia sampai lupa akhirat. Saya banyak fokus ke akhirat saja. Akhirnya meninggalkan dunia. Ini nggak bagus. Maka sabda kanjeng Nabi apa? La khaira liman taroka dunyahu li akhiratihi. Tidak baik orang yang meninggalkan dunia demi akhiratnya. Wala akhiratahu lidunyahu hatta yushiba minhuma jami'a. Begitupun orang yang meninggalkan akhirat demi dunianya.
Itu nggak bagus juga. Jadi tidak baik orang meninggalkan dunia demi akhiratnya. Begitupun orang yang meninggalkan akhirat demi dunianya. Ah sudah saya mah akhirat saja, dunia ditinggalkan. Tidak boleh. Ah sudah saya mah dunia saja fokus, nggak usah tinggalkan akhirat, nggak boleh juga. Mesti apa? Mesti dua-duanya. Itulah menjalani kedua-duanya secara bersama. Itulah yang diajarkan guru kita pengerasa abah. Diajarkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua aktivitas kita ada zikirnya. Kullu syai'in laisa min zikrillah lahwun wala'ibun, kata abah. Segala sesuatu yang tidak ada zikirnya, maka itu adalah senda gurau dan permainan. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua, kita bekerja, beraktivitas nggak ada zikirnya, itu hanya senda gurau atau permainan. Tapi sebaliknya, semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita, kita punya zikir, maka disitulah yang sebenar-benarnya kita sedang kholwat atau sedang uzlah. Maka kesimpulannya adalah alat untuk uzlah atau kholwat adalah zikir jahar dan zikir khafi dan amal yang mursyid lainnya. Nah, inilah sunnah-sunnah sholat dan lain sebagainya yang diajarkan guru kepada kita semua. Maka kata Abah, bersyukur, bersyukur. Karena apa? Zikir khafi kita ada di dalam diri kita. Alat kholwat kita. Madrasah kita sudah ada dalam diri kita. Madrasah fisik kita ada di rumah-rumah kita, di madrasah-madrasah kita. Tetapi kita juga membawa madrasah. Kenapa? Di dalam diri kita ada zikir, ada jahar, ada khafi, ada talqin. Ditambah lagi kita bisa kholwat manakib kita. Dengan cara manakiban online internasional, Bapak Ibu sedang perjalanan, sedang dimanapun, di jauh dari manapun, di kota manapun, walaupun sekeliling kita bukan ikhwan, walaupun agamanya bukan Islam, kita masih bisa manakib. Inilah kholwat, inilah uzlah yang diajarkan guru kita semua. Salah satunya melalui manakiban online internasional pagi, subuh, pagi, dan malam hari. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Berkah segalanya semuanya, selamanya, doa pengersa abah untuk kita semua, keluarga kita semua, pasangan kita semua, anak cucu kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.